Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang perlunya bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bersegera mengharapkan ampunan dari Allah atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berarti kita menyegerakan untuk bertobat apabila kita berbuat kesalahan. Tentu setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Hanya yang membedakan besar kecilnya saja. Al-insan makhluk khata wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan hilang. Jadi kalau manusia mempunyai kesalahan itu wajar. Manusia mempunyai dosa itu wajar. Tetapi kita harus bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersegera mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam surah Ali Imran ayat 133. Siapa yang selalu bersegera bertobat dari kesalahan, dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, maka Allah akan menyediakan surga seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan ini adalah merupakan fi'il amar, perintah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kepada memohon ampunan dari Tuhan kami. Jangan sampai menunda-nunda. Kalau kita berbuat dosa di siang hari, malam hari cepat bertobat. Jangan menunggu. Kita tidak tahu ajal kita akan tiba. Kita tidak bisa memastikan kapan Allah akan memanggil kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Justru itu mari kita mempercepat bertobat kepada Allah. Orang yang selalu mempercepat bertobat kepada Allah, selalu bersegera bertobat kepada Allah, maka dia termasuk dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Wajarlah kalau Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan, mohon ampun dari Tuhanmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum, tidak berdosa, tetapi beliau bertaubat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau tidak kurang dalam satu hari itu 70 kali. Walillahi
inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsara min sab'ina marrah. Demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku benar-benar mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertobat kepadanya, fil yaum, dalam sehari itu, aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Ini Rasulullah, apalagi kita. Minimal dalam sehari itu kita bertobat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, membaca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Di hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah mengajak kepada manusia pada umumnya. Ya ayyuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruh, dan mohon ampunlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah, karena aku bertaubat kata Rasulullah dalam sehari itu mi'ata marrah, 100 kali. Ini Rasulullah sebagai contoh teladan, sebagai uswatun hasanah kepada umatnya. Beliau yang tidak berdosa saja mengucapkan istighfar. Ya, keterlaluan kalau kita yang memang pasti ada dosa, tapi apakah dosa besar, dosa kecil, sampai-sampai kita tidak mau mengucap istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita tidak lama akan kedatangan bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan ampunan, dan kita sudah berada di malam yang ke-14 bulan Sya'ban. Insya Allah kita tinggal 16 hari lagi akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan maghfirah, bulan ampunan. Mari kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bulan Ramadan itu bulan keridhaan, tetapi Allah selalu meridai. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa karena iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita harus mengucap istighfar sehari jangan kurang 70 kali. Kalau kita ikuti hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim, itu 100 kali. Alangkah baiknya kalau kita 100 kali sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Allah menyuruh bersegera bertaubat, memohon ampunan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan, innallaha yabsutu yadahu bil lail, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya, yadahu bil lail, di waktu malam, liyatuba musii'un nahar, agar bertobat orang yang berbuat kesalahan itu di siang hari. Kalau dia berbuat dosa di malam hari, maka hendaklah dia bertobat di siang harinya. Jangan menunda-nunda sampai 2 hari, apalagi sampai 3 hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan membentangkan tangannya di siang hari. Liyatuba musii'un lail, Allah menerima taubat hambanya yang melakukan kesalahan di malam harinya, agar dia bertaubat
Ya, Allah membantangkan tangannya dalam arti menerima taubat hambanya agar dia bertaubat. Ya, di siang hari. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Jadi kalau sudah matahari itu terbit adalah di timur. Nanti matahari itu akan terbit itu di barat. Kalau sudah matahari terbitnya di barat, maka taubat tidak diterima lagi. Ya, kita tidak perlu menunggu matahari terbitnya di barat. Tapi kita tidak tahu kapan ajal kita akan tiba. Karena kalau ajal kita sudah tiba, tidak bisa dimundur lagi dan tidak bisa dimajukan lagi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ini akan meninggal dunia, akan wafat, akan meninggal dunia, akan mati. Idza ja'a ajaluhum la yastakhirun. Apabila tiba ajal seseorang, idza ja'a ajaluhum la yastakhirun wa la yastaqdimun. Apabila tiba ajal mereka, la yastakhirun, tidak bisa dimundurkan walau sedetik pun, wa la yastaqdimun, begitu juga tidak bisa dimajukan. Justru itu mari kita percepat mohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ingat, masih bisa diterima taubat kita selama nyawa kita belum berada di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya malam yughargir, selama nyawa belum berada di kerongkongan. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bersegera mohon ampunan kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan. Sekalipun dosa kecil, mari kita bersegera kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita ke hadiratnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nusikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.